Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas C ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nah, di sini kami beranggotakan dua orang. Yang pertama itu Fakri Abdillah dengan NIM 2019 107 dan juga Happy Fimas Putra dengan NIM 2019 116. Sebelumnya eh, tema kami itu IT konsultan. IT konsultan ini sangat dibutuhkan karena mereka dapat memberikan pengetahuan teknis, analisis mendalam, solusi bisnis, keamanan data, dan kemampuan manajemen proyek yang diperlukan untuk mengoptimalkan pengguna teknologi informasi dan organisasi. Untuk itu, diperlukan website di mana saat ini untuk menjangkau ataupun mencari IT konsultan dan juga desain web yang baik memiliki peran penting dalam meningkatkan kepercayaan klien dan menarik klien potensi. Eh, Website single page memiliki tata letak yang sederhana dan juga tidak memerlukan navigasi antar halaman. Pengguna dapat mengakses semua konten langsung dari satu halaman tanpa harus memuat ulang halaman baru. Website single page hanya memuat satu halaman utama. Waktu pembuatan keseluruhan website dapat lebih cepat dibandingkan dengan website multi halaman. Pengguna tidak perlu menunggu memuat ulang halaman baru setiap kali mereka mengakses konten baru. Hal ini paling penting dalam memberikan pengalaman pengguna yang baik dan mencegah kehilangan minat pengguna karena waktu pembuatan. Alam website single page, semua konten utama disajikan dalam satu halaman yang terintegrasi. Ini memungkinkan pengguna untuk fokus pada konten yang disampaikan tanpa harus memuat halaman atau mengalihkan perhatian mereka. Yang berikut, link yang kami gunakan itu sudah tertera dalam PowerPoint. Kami menggunakan referensi ini karena menggunakan Bootstrap, karena Bootstrap lebih simpel dan efisien, serta menyediakan komponen-komponen UI dan tata letak yang dapat digunakan secara instan. Bootstrap memudahkan pengguna web dengan menyediakan komponen pre-built dan gaya default yang dapat disesuaikan. Kemudian ada use case-nya. Sini kami ada 4 use case. Yang pertama itu fitur. Fitur di sini untuk menampilkan eh, yang didapatkan klien jika menggunakan Line Stage. Yang kedua ada service untuk menampilkan daftar layanan dan biaya yang disediakan oleh perusahaan. Yang berikut ada testimoni. Itu untuk menampilkan feedback dari klien yang sudah bekerja sama sebelumnya. Yang terakhir ada Word. Itu untuk menampilkan hasil pekerjaan yang telah dikerjakan oleh tim perusahaan. Yang berikut ada tampilan website. Ini adalah tampilan website. Ya, di sini ada headernya dan ini ada tampilan halaman utama yang seperti dikatakan oleh anggota saya tadi, kami menggunakan single page, jadi hanya memerlukan satu page saja, tidak ada antar halaman. Kemudian di sini ada about. Ini tadi salah satu fiturnya, service, menampilkan beberapa layanan yang disediakan oleh website. Kemudian di sini ada fitur juga.
menampilkan apa saja yang didapatkan oleh pengguna jika menggunakan layanan ini. Di sini ada testimonial, kemudian ada ini, ada works, beberapa pekerjaan yang sudah dijalankan. Oke, selanjutnya HTML pada website. Ini adalah indeks HTML-nya. Bisa dilihat ini ada beberapa aset dari favicon, icon website, kemudian ada font pada website, terus ada vendor CSS-nya sendiri. Vendornya itu Bootstrap. Kemudian di sini ada template CSS-nya. Ya, ini adalah body dan kemudian di sini ada navbar. Nah, ini digunakan untuk membuat item dalam daftar list item. Terus elemen A ini digunakan untuk buat tautan link. Kemudian di sini kami menggunakan section. Ini adalah hero section tadi yang di awal. Hero section itu sebuah bagian pada halaman website yang ditempatkan di bagian atas, memiliki peran penting dalam menarik perhatian pengunjung serta memberikan pesan utama yang ingin disampaikan oleh website itu sendiri. Eh, Biasanya memiliki tampilan yang mencolok, menarik, eh, untuk memberikan perhatian pada pengunjung. Kemudian kita lanjut di sini ada about section yang berisi tadi ini ada daftarnya tentang website itu sendiri. Kemudian ada count section tadi itu menampilkan eh, berapa klien yang sudah kami buat kerjasama, kemudian ada project yang kami kerjakan. Itu tadi, kemudian di sini ada service section yang tadi menampilkan beberapa layanan yang kami sediakan. Di sini biasa yang menggunakan div class. Nah, untuk keseluruhannya sama pada section-section berikutnya. Ini ada feature section, testimonial section, dan yang terakhir ada work section. Nah, seperti yang kami katakan tadi, kami menggunakan single page, jadi kami hanya memerlukan satu indeks, satu HTML saja aja di indeks HTML, tidak memerlukan HTML lainnya. Kemudian CSS pada website. Ini CSS-nya seperti ini. Body font family-nya kami menggunakan Open Sans dan sans serif. Kemudian warna fontnya warna hitam. Dan untuk H2 sampai H6-nya juga font family-nya pakai Poppins dan sans serif. Dan kami di sini menggunakan warna dominan, warna putih, ungu, dan juga biru. Ini ada fungsi hover. Fungsi hover ini sendiri seperti ini. Jika kita meletakkan mouse kita pada tata letak yang ini, akan memunculkan warna. Ya, ini biasa seperti position untuk mengatur posisi. Kemudian Z index ini untuk seperti menindih halamannya itu sendiri dan yang lain-lain. Kemudian kita lanjut pada JavaScript pada website. JavaScript. Nah,
Di sini kami menggunakan easy sector helper function. Nah, ini mengacu pada pendekatan atau gaya penulisan yang sederhana, mudah digunakan untuk menambahkan event listener pada elemen HTML. Fungsi ini untuk memilih elemen-elemen target, event untuk menentukan jenis event yang ditangani, dan handler untuk menentukan fungsi penanganan event. Kemudian ada use event listener function itu digunakan untuk memilih elemen-elemen berdasarkan tag, kelas, dan kemudian atau ID juga. Tujuannya itu dari penggunaan fungsi ini adalah untuk mengurangi jumlah kode yang perlu ditulis untuk melakukan seleksi elemen. Kemudian ada easy on scroll event listener untuk menyederhanakan proses menambahkan event listener pada peristiwa scroll sehingga pengembang dapat dengan mudah menangani aksi yang terkait dengan scroll untuk mengubah seperti mengubah tampilan. Nah, contohnya on scroll ini fungsinya dibuat untuk menambahkan event listener pada peristiwa scroll pada window untuk menerima satu parameter yaitu callback yang merupakan fungsi yang akan dieksekusi saat terjadi peristiwa scroll. Kemudian di sini ada navbar link aktif on scroll. Ini dipanggil ini fungsinya memeriksa posisi scroll saat ini dan membandingkan dengan posisi dan ukuran setiap section di halaman. Itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Saya kembalikan kepada Saudara Putra. Ya, baik, terima kasih untuk Saudara Fakri. Mungkin itu saja yang bisa kami paparkan dalam video ini. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.